Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sudah beredar di mana-mana begitu kan, terkait dengan Ade Armando begitu ya. Dia tidak tahu sejarah kesultanan yang ada di Yogyakarta sebenarnya ya, bahwa ya dari sejarah itu sebelum Indonesia merdeka memang sudah ada kontribusi besar ya kesultanan yang ada di Yogyakarta. Maka disebut ya istimewa di situ begitu. Maka komentar-komentar ini sebenarnya Ade Armando kalau menurut saya pribadi mending dipecat saja di situ sebagai kader PSI. Toh pada hakikatnya dia hanya membuat gaduh di PSI. Ya, karena PSI selama ini dianggap partai kecil ya, nol ya di situ begitu kan. Bisa saja di parlemen nanti tidak lolos lagi akibat ulah si Ade Armando. Kita akan buktikan saja begitu kan. Ya, mana mungkin lah kalau memang Ade Armando ditugasi sebagai ya orang yang sok ya nasionalis di situ begitu kan. Pada hakikatnya hanya membuat gaduh begitu kan. Nanti entar ya kayak demo yang dulu begitu kan ya, gimana yang digebokin sampai ditelanjangin di situ begitu kan ya. Bahkan ada orang yang mengatakan siapa sih yang menemukan ya celana dalam Ade Armando. Apakah mau seperti itu lagi begitu kan. Menurut saya pribadi, Ade Armando toh pada hakikatnya di PSI hanya membuat gaduh ya mending dipecat saja ya sebagai kader PSI di situ. Akhir-akhir ini ya melihat dengan statement Ade Armando ya agak ngaco begitu kan ya. Setelah keluar di Cokro TV begitu kan agak mulai kebingungan mereka begitu. Nggak tahu sih kebingungan dalam segi apa begitu. Tapi pada akhirnya begitu kan ya dalam pemikiran-pemikiran mereka seolah-olah ya hanya memframing situasi dan kondisi ya yang ada di Indonesia selama ini begitu kan. Ya, inilah kita akan buktikan bersama bagaimana ya kader-kader PSI selama ini. Toh walaupun dikena sanksi ya paling ya sanksinya hanya ya traktir di situ begitu kan. Seharusnya Kaisang lebih tegas lagi di situ begitu kan. Agar Ade Armando itu dipecat sekeras-kerasnya di situ begitu. Jangan kasih ruang orang-orang mereka kalau PSI ingin maju. Dan selama ini angka PSI begitu kan ya. Kalau lihat dari mayoritas ya, apalagi para pendukung-pendukung Pak Jokowi yang kemudian katanya akan diambil ya, akan masuk ke PSI, apakah ini hanya omong belaka begitu kan? Kita lihat saja bagaimana ya Ade Armando ya di demo habis-habisan dan itu punya dampak luar biasa kepada partai PSI yang kemudian berada di Yogyakarta. Katanya begitu kan ya, hari ini yang saya baca dari Tempo, dia mengatakan bagaimana PSI itu ya harus ya angkat kaki di Jogja begitu kan ya. Ini menandakan bahwa PSI tidak akan berkibar benderanya di Jogja kalau hal-hal seperti ini terus dilakukan dan tidak minta maaf kepada kesultanan yang selama ini begitu kan ya dianggap sebagai ya Jogja istimewa di situ begitu kan. Maka sebenarnya membuat konten seperti itu seharusnya kan membaca sejarah dulu mereka begitu kan. Atau jangan-jangan ya Ade Armando pengalihan isu ya terkait dengan dirinya yang kemudian digugat oleh PDIP ya sebesar 200 berapa di situ begitu 200 miliar begitu kan. Atau jangan-jangan seperti itu begitu kan. Sehingga pikiran-pemikiran dari Ade Armando selama ini saya kira tidak sejalan dengan yang dulu mereka. Dulu sangat kritis sekali begitu. Tapi sekarang zonk ya, mulai agak memframing seolah-olah membuat kegaduhan di situ begitu. Lihat saja saya kira Ade Armando dipecat saja begitu kan karena ini menjadi tantangan besar kepada PSI apakah ini PSI akan nyungsep atau tidak begitu kan. Dan bahkan ya demo besar-besaran di Yogyakarta. Lihat saja kritikan-kritikan Ade Armando selama ini soal dinasti politik yang katanya dinasti politik itu berada di Jogja.
Jadi, kalau kita melihat dengan sejarah itu, Ade Armando tidak tahu betul bagaimana sumbangsih ya terbesar ya dari kesultanan di situ sebelum Indonesia merdeka begitu kan. Dan sekarang Indonesia ini adalah memberikan kontribusi besar juga kepada para kesultanan di situ begitu. Karena dianggap ya memberikan kontribusi besar kepada negara kita. Seharusnya kan Ade Armando berpikir seperti itu begitu kan. Walaupun Indonesia merdeka begitu kan, setidaknya kan harus melihat tatanan sosial kita, sumbangsih yang diberikan kepada bangsa kita, begitu kan? Ya, seharusnya menghormati juga di satu sisi, begitu kan? Walaupun Indonesia merdeka. Bahkan katanya, tidak hanya Ade Armando ini dipecat, bahkan ditangkap. Mintanya seperti itu, begitu kan? Sangat-sangat menjadi acuan penting ya bagi kita bahwa PSI di Yogyakarta bisa saja nanti ya tidak akan berkibar lagi benderanya kalau masyarakat rakyat di situ begitu kan ya sudah bersatu bagaimana PSI itu ya angkat kaki di situ begitu ya yang jelas ya ini menjadi dampak kepada Kaisang di situ yang digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil salah satu calon ya Gubernur DKI Jakarta. Agak aneh memang ya pemikiran-pemikiran Ade Armando selama ini begitu. Atau jangan-jangan ini memang ditugasi sebagai intoleran begitu kan ya. Bagaimana masyarakat itu ya diberikan pemahaman-pemahaman seperti itu atau ditugasi karena memang apa namanya ingin mengambil hati seorang Prabowo ya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Saya anggap bahwa hal-hal seperti ini begitu kan agak ada kerancuan, ada kekacauan kepada logika-logika Ade Armando ya. Kalau digebukin ya baru mereka terasa begitu. Dan bahkan celana dalamnya sampai sekarang ya tidak ditemukan siapa mereka begitu kan. Dan Jogja ya yang kemarin yang didemo habis-habisan meminta angkat kaki PSI di situ begitu kan ya. Kalau Ade Armando tidak benar-benar minta maaf di situ begitu kan. Ini kan menciderai rakyat yang ada di Yogyakarta. Karena apa? Karena kesultanan yang ada di Jakarta hari ini begitu kan ya memberikan kontribusi besar kepada rakyat-rakyatnya di situ begitu kan. Di Jogja memberikan kesetaraan di situ begitu. Artinya rakyat ya kalau sudah apa namanya kesultanan dicelah seperti itu begitu kan ya maka kemudian rakyatnya akan memberontak mereka begitu kan ya karena selama ini rakyat-rakyat Jogja begitu memberikan ya kesetaraan bagi kesultanan yang ada selama ini. Jadi kita lihat saja Ade Armando di situ. Ini menurut saya pribadi blunder besar ya, kekeliruan besar di situ begitu. Maka yang saya katakan sejak awal, sejak Ade Armando sudah terjun ke dunia politik begitu kan ya, pemikiran-pemikiran mereka selalu agak blunder dan kacau ya. Ya nggak tahu sih apa yang ada di benak mereka begitu kan. Mungkin ya masuk politik ya tidak apa namanya tidak seperti yang dirasakan mereka begitu kan. Jadi kalau menurut saya pribadi kesalahan besar PSI ini begitu kan. Dan di satu sisi lihatlah partai-partai yang lain. Apakah ada kader-kader seperti Ade Armando mengkritik sana sini? Paling mengkritik sesama lawannya adu gagasan di situ begitu kan. Ini kan sudah jelas melihat dengan apa namanya dengan mata rakyat Indonesia itu sendiri apa yang dilakukan Ade Armando benar-benar keterlaluan di situ begitu. Saya menganggap seperti itu begitu. Karena apa? Saya katakan sejak awal bahwa apa namanya perilaku Ade Armando itu begitu kan ya sampai sekarang ya tidak jauh beda mereka begitu. Ya, inginnya katanya sok-sok kritis begitu pada hakikatnya ya gimana begitu. Apalagi nih ya saya kutip dari Tempo begitu kan. Ade sebut dinasti politik yang di Yogyakarta ya. Ade menyinggung gerakan mahasiswa di Yogyakarta yang memprotes politik dinasti Presiden Jokowi ya dengan majunya Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden atau pilpres di dalam di pemilu di 2024. Bahkan dalam videonya di media sosial mengatakan seharusnya yang dilawan mahasiswa Yogyakarta itu adalah sistem dinasti yang di sana karena gubernurnya tidak ya memimpin dengan terpilih melalui ya pemilihan umum. Ya namanya kesultanan diberikan daerah keistimewaan di situ begitu. Daerah istimewa Yogyakarta ya seperti itu begitu kan. Memberikan ya
bangsa kita memberikan kontribusi juga ya, menghormati di situ begitu sebagai kesultanan yang dulu memberikan kontribusi besar terhadap kemerdekaan bangsa kita begitu kan. Kan logika-logika Ade Armando gimana begitu? Kok aneh begitu kan? Bahkan di satu sisi rakyat ya, apa namanya rakyat Yogyakarta, kalau PSI ingin tetap berada di sini, tolonglah tangkap Ade Armando, tolonglah pecat Ade Armando. Nah, ini sangat ungkapan yang sangat menarik. Ini kita baca. Dalam aksi itu, mereka, begitu PSI mengambil sikap tegas terhadap Ade, ya, mereka menyatakan tindakan tegas itu harus diambil dalam waktu 2 kali 24 jam sejak aksi itu digelar. Mereka juga mendesak kepolisian menangkap Ade Armando dan memproses secara hukum. Itu sudah jelas mereka begitu. Ya, itulah logika-logika yang salah selama ini begitu kan. Seolah-olah banyak ya ingin mengikuti pemikiran-pemikiran Ade Armando, memframing ya suasana Pilpres hari ini, tapi pada hakikatnya dia blunder begitu kan. Apa yang harus dilakukan Ade Armando sekarang? Ya selain minta maaf ya, dan kemarin ya saya lihat minta maafnya seolah-olah juga membenarkan diri pribadi mereka begitu kan. Padahal itu sudah jelas-jelas salah. Itulah kalau kader PSI seperti itu begitu kan ya. Makan ya katanya begitu kan ya, makan apa namanya, makan ayam 2 ya, makan ikan ayam 3 dikatakan 2. Itu masih menjadi trending hari ini begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.